Baik, shalom, salam jumpa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Saya Pendeta Mel Atok, saya mengucap syukur pada saat ini saya bisa berbagi berkat kepada saudara lagi melalui firman Allah di lokasi-lokasi seputaran Israel. Dan kali ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ada di Danau Galilea atau Danau Tiberias, atau nama lainnya adalah Danau Genesaret. Saudara bisa melihat pemandangan Danau Galilea di pagi ini. Ini luar biasa sekali saudara-saudara, pemandangannya begitu indah. Ini danau yang bersejarah dan danau ini banyak menceritakan bagaimana pelayanan Yesus Kristus di sekitar Danau Galilea. Dan saya ada di satu hotel saudara-saudara yang bernama Hotel King Solomon. Dari hotel ini, entah ini lantai berapa, saya juga tidak tahu. Saya sedang mengambil video ini kepada saudara. Saya berharap Anda tidak bosan mengikuti khotbah-khotbah singkat yang saya sampaikan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Genesaret yang ada di belakang kita ini, tentu ada begitu banyak cerita saudara-saudara di Alkitab yang bisa kita soroti, bisa kita angkat berkaitan dengan lokasi ini. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara, saya menyoroti satu peristiwa di dalam Alkitab berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas dan Yakobus juga dan Yohanes juga. Kemudian mereka diubahkan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kalau pembacaan itu saudara soroti, itu ada di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat satunya ya. Ini topiknya tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara lihat bahwa ternyata di pantai di belakang Anda itu, Yesus pernah berdiri di sana dan menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan dari ayat pertama ini? Ternyata bicara tentang khotbah, menyampaikan firman Allah. Tuhan Yesus tidak selamanya berkhotbah di sinagog atau di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang layak, yang selayaknya orang beribadah. Ternyata Tuhan Yesus berdiri di pantai Genesaret, saudara-saudara, dan menarik bahwa orang banyak berkerumun untuk mendengarkan firman Allah. Dari sisi Tuhan Yesus sendiri, saya melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pembicara yang menjadi teladan. Saya pendeta dan saya mengikuti teladan Yesus Kristus dalam menyampaikan firman Allah. Tidak kenal tempat, saudara. Kenapa saya mengangkat video ini kepada saudara? Secara jujur, ini bukan memamerkan bahwa saya ada di Israel. Tidak, Tuhan tahu hati saya. Saya menyampaikan ini karena saya berpikir bahwa menyampaikan firman Allah tidak harus saya ada di gereja dulu atau saya ada di mana, tetapi saya rindu menyampaikan firman ini kepada saudara dari sekitar pantai Genesaret atau Danau Galilea. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan ini kepada saudara supaya kita hamba-hamba Tuhan berkhotbah jangan pilih-pilih tempat, di mana saja, kapan saja. Saya berpikir bahwa saya menghabiskan biaya cukup besar, sekitar 32 jutaan. Saya ada di Israel, lalu saya tidak bermanfaat apa-apa bagi saudara. Saya tidak mau. Saya mau menyampaikan firman Allah. Dan ternyata saudara, kalau kita belajar tentang teks ini, bukan saja Yesus yang kita teladani, tetapi para pendengar itu luar biasa. Mereka juga tidak peduli gereja kah, pantai kah, asal firman Allah disampaikan, mereka mau mendengarkannya. Dan kalau kita baca teks itu, saudara-saudara, seterusnya kita baca dengan seksama, saudara-saudara, di situ terjadi pemanggilan khusus terhadap Simon Petrus dan kawan-kawan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lanjut di ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, Alkitab berkata bahwa kemudian Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan mulai berkhotbah di sana. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu, saudara-saudara, Anda tahu Petrus ini kan pekerjaannya adalah cari ikan. Artinya ini cari nafkah. Dan perahu itu adalah alat untuk cari nafkah, cari makan. Orang Indonesia, orang Kupang bilang cari hidup, saudara-saudara. Cari nafkah. Tetapi bagi Petrus, kekasih Tuhan, Petrus tidak peduli apakah ini untuk pakai cari makan. Tapi kalau
milik saya, apa yang saya punya, Tuhan butuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa tidak? Bagaimana dengan saudara yang mengikuti video ini? Kalau Anda, Tuhan minta sesuatu yang ada pada Anda, mobil Anda, rumah Anda, untuk Tuhan pakai pelayanan, Tuhan pakai untuk persekutuan doa, atau minta apa yang ada pada Anda untuk kemuliaan namanya, maukah saudara belajar dari Petrus untuk memberikannya sebagai mimbar, dan Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah di sana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan saya sebagai hamba Tuhan dari Danau Galilea, kalau Tuhan meminta sesuatu kepada saudara, berikan dan Anda akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Dan Anda tahu hasilnya, ikan yang dia tangkap berlimpah-limpah. Dan satu hal yang saya dapati ketika dia menangkap ikan itu, mendapat ikan itu, dia tidak terikat pada ikan itu. Di ayat 11, mereka tinggalkan dan mengikuti Tuhan. Jadi kalau Anda diberkati, karena Anda menyerahkan diri, jangan terikat pada berkat, tapi tetap ikut Tuhan. Saya dari Danau Galilea menyampaikan firman Allah ini. God bless you all. Shalom saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya ada di sekitar Danau Galilea. Saudara bisa lihat pemandangan Danau Galilea pada sore ini. Saya mengucap syukur saudara-saudara bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi berkat kepada saudara semua melalui pemberitaan firman Allah. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab, dalam berbagai versi Injil, khususnya Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 tentang angin ribut diredakan. Kebetulan sementara video ini kami buat, kondisinya angin, tetapi tentu anginnya tidak sehebat angin yang terjadi di dalam kitab suci. Sebab angin yang terjadi di dalam teks Lukas pasal 8 ini, saudara-saudara, anginnya sangat besar, saudara-saudara. Dan waktu itu Yesus tertidur. Lukas pasal 8 ayat 22. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Secara letak geografis, memang danau ini adalah danau yang sangat berpotensi terjadi badai-badai besar seperti itu, saudara-saudara. Namun yang saya mau soroti dari teks Lukas pasal 8 ini, saudara-saudara, ketika badai itu turun, itu bukan badai yang main-main. Sebab di ayat 24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, dan seterusnya. Nah, kekasih Tuhan, kita tahu bahwa di antara murid-murid itu beberapa, mereka adalah nelayan. Dan mereka selalu mencari nafkah di daerah Danau Galilea ini, saudara-saudara. Dan menariknya bahwa pada waktu terjadi badai itu, mereka mengatakan, guru kita binasa. Artinya apa? Badai ini badai yang sangat besar. Badai ini badai yang tidak biasa. Tetapi saya jumpai ada beberapa hal berkaitan dengan teks ini. Yang pertama, badai yang dihadapi murid-murid itu berbeda dengan badai yang dihadapi oleh Yunus. Badai yang dihadapi oleh Yunus itu gara-gara Yunus melawan perintah Tuhan. Tuhan panggil dia untuk pergi ke Nineve, dia lari ke Yafo. Dan itu memang salah di hadapan Allah. Saya dan saudara yang sudah mendapatkan panggilan Tuhan melalui khotbah, melalui berbagai pergumulan, sakit penyakit, jangan tunda-tunda menanggapi panggilan Tuhan sebelum badai versi Yunus datang kepada saudara. Sedangkan badai yang dihadapi oleh murid-murid justru mereka alami ketika mereka naik mengikuti panggilan Tuhan. Ikut panggilan Tuhan juga ada badai, tapi jangan takut saudara-saudara. Kalau Yesus ada bersama kita, dia yang panggil kita, dia pasti bertanggung jawab. Yang kedua, badai sebesar itu, badai sehebat itu tidak bisa membangunkan Yesus, tapi seruan murid-murid dapat membangunkan dia. Artinya apa? Bagi orang percaya jangan takut. Badai sebesar apapun dalam hidup kita, kalau kita berseru kepada Yesus tepat pada waktunya, Yesus akan menolong saya dan saudara.